Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Hendy. Kesempatan hari ini saya akan membagikan sebuah homili singkat dari John Chrysostom tentang perayaan Paskah. Berikut saya akan membacakan homili dari John Chrysostom tersebut. Jika ada orang-orang saleh dan mengasihi Allah di sini, biarkan mereka menikmati perayaan yang indah dan gemilang ini. Jika mereka adalah hamba-hamba yang bijaksana, masuklah dengan penuh sukacita ke dalam sukacita Tuhan. Siapapun yang telah berpuasa, nikmatilah hadiah Anda sekarang. Siapapun yang sudah bekerja keras dari jam pertama, terimalah hari ini penyelesaian yang adil bagi Anda. Jika ada yang datang setelah jam ketiga, rayakan dengan penuh syukur. Jika ada di antara Anda yang datang setelah jam ke-6, tidak merasa was-was. Anda tidak kehilangan apapun. Jika beberapa yang sudah terlambat datang pada jam ke-9, maju ke depan. Jangan sampai bingung. Jika ada di antara Anda yang baru tiba pada jam ke-11, jangan kecewa karena terlambat. Sang Tuan itu murah hati. Dia menerima yang terakhir, bahkan sebagai yang pertama. Dia memberi istirahat kepada mereka yang ke-11, serta mereka yang telah bekerja sejak awal. Dia lunak kepada yang terakhir, sambil menjaga yang pertama. Yang dia berikan dengan bebas. Dia menerima kerja keras dan menyambut segala usaha. Menghormati perbuatan itu, tetapi memuji niatnya. Jadi, kalian semua masuk ke dalam sukacita Tuhan kita. Pertama dan kedua, bagikan hadiahnya, baik kaya maupun miskin. Rayakan bersama. Sadar atau lalai, hormati hari itu. Mereka yang berpuasa dan yang tidak, bersukacita hari ini. Altar telah penuh. Semua orang diberi dengan mewah. Lembu telah digemukkan. Tidak ada yang pergi dengan lapar. Semua orang nikmati perjamuan iman. Nikmati kekayaan kebaikannya. Tidak ada yang perlu meratapi kemiskinan, karena kerajaan itu dipandang universal. Tidak ada yang perlu berduka atas dosa. Pengampunan telah muncul dari makam. Tidak ada yang perlu takut mati. Kematian juru selamat telah membebaskan kita darinya. Sementara para tawanan, dia menahannya. Dia menghancurkan Hades saat dia turun ke dalamnya. Hades dibuat marah ketika mencicipi dagingnya. Nubuat ini, Yesaya mengatakan, Hades, katanya, dibuat marah ketika ia bertemu denganmu di bawah. Ia marah karena dihapuskan. Ia marah karena diejek. Ia marah karena dibunuh. Ia marah karena dibelenggu. Hades menerima tubuh dan bertemu dengan Tuhan. Ia mengambil bumi dan berhadapan muka dengan surga. Ia mengambil apa yang dilihatnya dan jatuh oleh apa yang tidak bisa dilihatnya. Kematian, Hades, di mana sengatmu? Hades, di mana kemenanganmu? Kristus telah bangkit dan kamu digulingkan. Kristus telah bangkit dan roh-roh jahat telah jatuh. Kristus telah bangkit dan malaikat bersukacita. Kristus telah bangkit dan hidup memerintah. Kristus telah bangkit dan tidak ada satu orang yang mati yang tersisa di kubur. Karena Kristus yang telah bangkit dari kematian telah menjadi buah sulung dari mereka yang tidur.
Baginya kemuliaan dan kekuasaan untuk selamanya. Amin. Nah, salah satu kidung Paskah yang sering kita nyanyikan mengatakan bahwa Kristus menginjak-injak kematian itu dengan kematian, sebab Dia bangkit dan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Seperti nubuat Yesaya dikatakan, Hades, maut, di mana sengatmu. Begitu Kristus turun ke dalam Hades, ke dalam alam maut tidak ada yang bisa mencegahnya. Alam maut dibuat menderita. Alam maut dibuat sengsara. Alam maut dibuat tidak berdaya. Sebab Kristus menghancurkan kematian itu dengan kematiannya dan kebangkitannya. Kejatuhan Adam dan segala keturunannya diangkat oleh Kristus dari Hades. Mereka yang berharap, mereka yang sudah punya iman pada Mesias yang akan datang, semua diselamatkan oleh Kristus dan dibawa ke dalam Firdaus. Sama seperti pencuri yang disalib di samping Tuhan Yesus. Dia juga ada bersama dengan Adam, Musa, dan semua keturunan dari Adam yang sudah menantikan Mesias ada di dalam Firdaus sekarang. Dan sekarang sedang menunggu kebangkitan tubuh mereka pada akhir zaman nanti. Kita yang masih ada di dunia ini, yang hidup di bumi ini, sedang berjuang untuk dua hal. Yang pertama, untuk keselamatan kita, untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menjalani salib itu menuju kepada Paskah yang kekal, yaitu kebangkitan tubuh kita. Tetapi roh dan jiwa kita sudah berpindah dari Hades menuju ke Firdaus. Kita yang ada di bumi ini maupun mereka yang sudah mendahului kita yang ada di Firdaus, semua adalah orang-orang percaya yang berharap pada kebangkitan tubuh. Paskah telah terjadi sehingga ada pengharapan kebangkitan tubuh yang akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus, baik jiwa, roh, dan tubuh kita. Kejatuhan Adam telah digantikan dengan kebangkitan Adam yang kedua. Saudara-saudara, ini adalah homili singkat yang diajarkan oleh John Chrysostom kepada kita. Nah, kiranya homili ini boleh menguatkan iman kita untuk terus berjalan di dalam Kristus, selalu punya pengharapan kepada Dia, dan membuktikan bahwa kita mengasihi Kristus dengan selalu jalan di dalam kebenaran. Thank you semuanya yang sudah menonton. Sampai ketemu di video pengajaran berikutnya. Dadah.